Selamat pagi dan selamat datang di kota Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah. Dan saat ini, pagi ini, saya sudah berada di stasiun Semarang Tawang karena saya akan melanjutkan perjalanan, tentunya naik kereta api. Nah, kereta apa yang akan saya naiki hari ini? Kereta ini bisa dibilang sebagai penghubung jalur utara dengan jalur selatan ya. Rutenya dari Semarang ke Solo Balapan. Tapi sebenarnya saya mau pulang ke Jogja, nanti kira-kira bisa nyambung apa ya dari Solo ke Jogjanya. Yang pasti kita menuju ke stasiun dulu yuk, ke dalam stasiun. Nanti kita bakalan naik kereta Banyu Biru. Dulu pernah sih naik Banyu Biru dari arah Solo ke Semarang, tapi kali ini rutenya terbalik ya, dari Semarang ke Solo Balapan. Ini adalah pintu keberangkatan utama stasiun Semarang Tawang ya. Bolak-balik ke Semarang Tawang, masuk ke hall ini rasanya tuh masih takjub aja sih. Emang bener-bener sekeren itu bangunannya. Sekarang jam 7:08. Wow, tidak terdeteksi apakah karena gelap? Oh, bisa. Sekarang, di jalur 1 sudah tersedia kereta Ciremai ya, tujuan Bandung. Saatnya menuju ke rangkaian yang tersedia di jalur 2. Jadi kereta Banyu Biru tujuan Solo Balapan sudah tersedia di jalur 2 dan ini dia keretanya. Nampaknya penumpang Banyu Biru cukup ramai ya, padahal ini weekdays loh ya, bukan weekend. Mantap banget nih kereta. Di perjalanan hari ini saya naik Banyu Birunya di eksekutif 4 ya. Kebetulan dari Semarang di paling belakang. Dan tada, ini dia. Adem, dari luar, udara luar Semarang ya, masuk ke dalam kabin langsung adem bener nih. Wah, saya di belakang tapi di sisi kanan. Jadi ini dia nomor kursi yang akan saya duduki hari ini. Nomor 11 Delta. Saat ini saya berada di Eksekutif 4 yang merupakan armada tahun 1966, urutan yang ke-27, Depo Ketapang ya. Kenapa Depo Ketapang? Karena kereta ini sejatinya adalah armadanya Blambangan Express ya, yang istirahat di Semarang digunakanlah sebagai kereta Banyu Biru. Yang saya kurang suka dari kereta eksekutif ini adalah tidak adanya single seat ya. Tidak seperti kereta eksekutif yang lain, ini memang agak berbeda.
karena kapasitasnya juga 48 penumpang ya. Kalau rata-rata eksekutif itu 50, ini 48 karena baik di single seat sebelah sini maupun di ujung sebelah sana itu tidak ada. Jadi di ujung ini kursinya lengkap, ada 4 ya. Kayak ada kereta yang datang. Apa ini? Oh, atau mungkin langsiran ya. Ini kayaknya kereta menoreh deh. Oh ya bener, ini menoreh dari Semarang Tawang tujuan Pasar Senen ya. Belum pernah naik yang versi dari Semarangnya nih yang pagi. Next time ya. Kereta apa ini? Jebol. Ini kayaknya sandarannya jebol deh. Ini bisa, yang sebelah. Ternyata posisi tuasnya ini agak harus keluar dari jalurnya biar bisa dimundurin. Nah, terlalu rebah ya. Tapi enak sih ini buat tidur, rebah banget ya. Nggak bisa balik. Jadi armada yang dipakai oleh kereta Banyu Biru ini adalah armada mild steel dengan konstruksi jendelanya ala-ala pesawat ya, kecil-kecil gini. Dan satu kabin eksekutif ini seperti biasa mampu menampung 50 penumpang. Ini berbeda. Ini 48 penumpang dengan konfirmasi lagi. Ada apa hari ini? Dengan konfigurasi kursi 22. Yang bikin cakep di sini ada lampu tidur, lampu hias. Di bawah rak bagasi kabin ini cakep banget. Kursi di kereta kelas eksekutif ini jenisnya reclining ya. Jadi bisa direbahkan sandarannya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada footrest, sandaran kaki. Kemudian kita juga bisa menemukan adanya meja lipat di bawah sandaran tangan. Ini ngumpet di bawah sini ya. Terus mulai dari atas lagi kita lihat ada sumber penerangan, ini lampu utama. Ada lampu hias di samping, lampu tidur juga ini kalau malam. Ada rak bagasi kabin seperti biasa. Nah, jendela-jendelanya ini sudah dilengkapi dengan window seat atau roller blind yang sebenarnya agak susah sih, harus agak dibantu dorong ke atas baru bisa dibuka. Bergerak dari jendela, ada meja kecil buat tempat botol, gelas di sini. Sepaket sama colokan listrik, power outlet yang nggak boleh buat nyolokin TV LED 32 inch. Kemudian di sini juga ada kantung kursi ya. Biasanya sudah disediakan kantong plastik untuk tempat sampah. Di armada seperti ini toiletnya ada 2, ada satu di ujung sebelah sini dan satu lagi ada di ujung depan sana ya. Tadi ada kereta Joglo Semar, sekarang datang lagi langsiran. Ini apa dong? Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru petugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Banyu Biru yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Kereta api Banyu Biru akan berhenti di stasiun Brumpung, Nyempi, Salem dan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan. Kereta Banyu Biru meninggalkan stasiun Semarang Tawang tepat pukul 7.50 ya, sesuai dengan jadwal keberangkatannya.
Meninggalkan Semarang Tawang, kita disuguhi pemandangan yang biasanya kalau kita meninggalkan Semarang Tawang ke arah timur ya. Jadi kita akan melewati genangan-genangan air. Dan untuk mencapai stasiun Solo Balapan kita membutuhkan waktu selama 2 jam dan 5 menit. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Grogol. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Grogol, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Baru bergerak sebentar ya dari Semarang Tawang. Ini kita datang awal 1 menit di stasiun singgah yang pertama, stasiun Brumbung. Arek-arek bisa lihat gak? Itu ada rangkaian gendut Argo Bromo Anggrek yang sekarang sudah beristirahat. Sedih banget ya. Kereta Banyu Biru dijadwalkan singgah di stasiun Brumbung selama 3 menit saja ya. Dan stasiun Brumbung ini sebagai informasi merupakan stasiun percabangan ya. Kita ngambil jalur ke arah kanan menuju ke Solo, sedangkan jalur kiri di sebelah sana itu adalah jalur menuju ke Surabaya Pasar Turi. Aduh, si gendutnya, kasihan. Padahal itu enak banget sumpah. Kereta Banyu Biru yang dulu saya tahu itu melayani rute Yogyakarta-Semarang PP lewat Solo ya, dan dulu menggunakan armada KRD. Kemudian akhirnya henti operasi digantikan oleh kereta Kalijaga yang hanya melayani rute Solo-Semarang. Nah, per tanggal 1 Juni 2023 bersamaan dengan pemberlakuan KPK yang baru, kereta Banyu Biru hadir kembali ya, di launching bersamaan dengan kereta baru yang lain kayak Pandalungan, Semeru, Merbabu, Manahan. Di launching terlahir kembali dalam rupa yang berbeda, yaitu dengan armada kereta jarak jauh, bukan KRD lagi, dan melayani 2 kelas layanan, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Nah, setahu saya Banyu Biru ini jadwalnya 2 kali dari Semarang dan 2 kali dari Solo ya. Satu rangkaian menggunakan armada Idle Blambangan Express seperti yang saya naiki saat ini. Satu lagi menggunakan armada Joglo Semarkerto. Di perjalanan Banyu Biru yang hanya 2 jam ini rasanya belum terlalu pengen makan makanan yang berat ya. Akhirnya memutuskan untuk ngemil mie seduh aja. Pop mie harganya 10.000 dan saya juga sudah membeli 1 gelas teh. Cuman kebetulan di perjalanan hari ini tidak ada teh premium ya, hanya teh reguler, teh melati biasa. Harganya juga 10.000. Kalian bisa memanfaatkan fasilitas restorasi di kereta ini melalui prami-prama yang bertugas keliling atau dengan menggunakan aplikasi Akses by KAI. Sarapan ringan yuk. Mari kita sebarkan aroma pop mie. Duh. Yuk sarapan. Nah, beres menikmati pop mie, kita lanjutkan dengan satu agenda yang tidak boleh ketinggalan ya. Jadi, kalau area-area sedang dalam perjalanan, terutama kalau lagi naik kereta api, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Ya, tidak ada teh premium juga nggak masalah sini. Tehnya teh jasmine juga enak. Mari kita upacara minum teh.
Oke. Sedap. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Wundi Station. Perjalanan kereta Banyu Biru tiba di stasiun Gundih ya. Dan sebagai informasi, sedikit informasi, stasiun Gundih ini adalah stasiun percabangan juga ya. Pertemuan jalur dari arah stasiun Berumbung dan stasiun Gambringan. Kalau Berumbung tadi kan untuk jalur utara dia dari arah barat belok ke kanan. Nah, kalau dari Gambringan dia jalur utara belok ke kiri ya. Sama-sama bertemu di stasiun Gundih. Dulu jalur dari Gambringan sampai Gundih ini pernah dilewati oleh kereta Sancaka Utara, tapi sayangnya tidak berumur lama ya. Sekarang tidak beroperasi lagi. Untung pernah naik ya sekali. Lagi ada kereta Pleasure di situ. Nah, buat arek-arek yang berencana naik kereta Banyu Biru, nih, berikut saya tampilkan jadwal perjalanan kereta Banyu Biru ya. Jadi, dalam satu hari terdapat 2 pemberangkatan kereta Banyu Biru, baik dari arah Solo ataupun Semarang. Sebagai informasi aja, untuk keberangkatan yang jam pertama, baik dari Semarang atau Solo, itu menggunakan armada Blambangan Express. Kemudian untuk keberangkatan yang kedua dari Semarang atau Solo itu menggunakan armada Joglo Semarkerto. Sekalian untuk harganya ya. Jadi untuk harganya kereta Banyu Biru ini cukup terjangkau. Untuk kelas ekonominya harganya Rp40.000 dan kelas eksekutifnya Rp75.000 ya. Harga full dari Semarang atau Solo. Dan untuk keberangkatan hari ini seperti yang area-area bisa lihat, ini hari kerja di eksekutif 4 ini agak kosong ya. Mungkin kalau weekend akan beda cerita karena kereta ini biasanya ramai. Dan untuk hari ini keberangkatan hari kerja yang ramainya di kelas ekonomi karena harganya sendiri terpaut cukup jauh ya. Harga eksekutifnya 2 kali lipat dari harga ekonominya. Mungkin orang berpikir untuk jarak 2 jam kayaknya nggak perlu amat naik eksekutif, tapi ada juga yang mungkin yang berpikir 2 jam ya tetap pengen nyaman ya bisa naik eksekutif gitu. Dari tadi datang lebih awal ya, tapi ini kita berhenti di stasiun Salem. Ini malah agak terlambat ya. Ini pemberhentian terakhir dalam satu rangkaian perjalanan kereta Banyu Biru ini. Berarti sebentar lagi lah kita mau nyampe Solo. 2 jam itu naik kereta nggak kerasa. Jadi kereta Banyu Biru sudah meninggalkan stasiun Salem sebagai stasiun singgah yang terakhir ya. Terlambat 2 menit. Dan senang sekali bisa naik kereta Banyu Biru dari Semarang ke Solo ya. Jam keberangkatan yang pertama menggunakan Blambangan Express. Setelah sebelumnya saya sudah mencoba layanan Banyu Biru dari arah Solo ya. Waktu itu jam keberangkatan kedua dengan rangkaian Joglo Semarkerto. Overall perjalanan yang singkat ini cukup menyenangkan. Armada ini cukup nyaman. Posisi duduk juga nyaman, kursinya lumayan empuk. Terus suhu di dalam kabin juga terjaga kesejukannya. Terus secara tampilan sih ini kereta cakep sih karena ada lightning yang menghiasi kabin ya. Kalau untuk suspensi sih ya wajar-wajar aja ya, dibilang enak banget juga enggak, dibilang nggak enak juga enggak.
Yang satu perlu diperhatikan ini ternyata kekedapan suaranya ini kurang baik sih menurut saya karena suara bising ini masih masuk ke dalam kabin. Dan untuk kalian yang menggunakan kereta ini sebagai sarana menuju ke Solo, ini ya sudah keretanya memang berakhir di Solo ya. Kalau harus lanjut ke Yogyakarta, kalian transit di Solo nanti bisa menyambung dengan moda transportasi atau dengan jadwal kereta yang lain. Nanti saya cerita lagi ya, karena saya harus menuju ke Yogyakarta. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Oke, tercatat terlambat sekitar 1 atau 2 menit ya. Kereta Banyu Biru tiba mendarat selamat di stasiun tujuan akhir Solo Balapan. Mari kita segera menyambung perjalanan ke Jogja ya. Selamat datang di stasiun Solo Racing. Kereta Banyu Biru nyampe Solonya jam 9.57. Saya agak nekat mengambil resiko naik kereta Sancaka ya, tarif khusus menuju ke Yogyakarta. Tadi sempat nanya ke petugas, Pak, saya perlu boarding lagi nggak sih? Saya penumpang Banyu Biru mau sambung Sancaka. Disuruh langsung ke meja boarding ya, tanpa keluar stasiun. Dan ya, di boarding, di scan ya. Di boarding pasnya di scan, kemudian bentar lagi Sancaka udah mau masuk jalur 1. Aduh, ini agak beresiko sebenarnya ya. Masuk ke eksekutif 1 ya. Wah, di belakang ding, tapi peron tingginya di depan. Dua belas. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta dengan tarif khusus kereta Sancaka ya. Sebenarnya jeda waktu antara kedatangan Banyu Biru dengan Sancaka itu mepet banget, berisiko dan tidak saya rekomendasikan. Kalau kalian pengen lanjutan murah menuju ke Yogyakarta, itu sebenarnya bisa naik KRL komuter lain ya. Harganya Rp8.000. Itu kalau nggak salah jadwal terdekatnya dari kedatangan Banyu Biru itu jam 10.34. Tapi berhubung saya pengen cepat nyampe Jogja, saya nekat naik Sancaka.
tarif khusus dari Solo ke Jogja itu di kelas ekonominya 30.000, kelas eksekutifnya 40.000. Tadi naik Banyu Biru eksekutif, sekarang lanjut lagi di kelas yang sama, sancakannya 40.000. Jadi hari ini full perjalanan eksekutifan. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Para penumpang kereta api Sanjaka dengan jadwal keberangkatan pada pukul 11.30 kami mau Oke, jadi sebenarnya ada kereta ya langsung dari Semarang ke Jogja. Itu kereta Jogja Semarkerto, tapi kalau berangkat pagi itu harus keliling dulu menuju ke Tegal, Purwokerto dan seterusnya. Jadi kalau kalian pengen berangkat pagi dari Semarang ke Jogja, ya paling ya kayak saya barusan ya naik Banyu Biru baru sambung kereta yang lain. Dan dengan tibanya Sancaka di Yogyakarta, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit!